warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia ya. Seminar pertemuan diskusi online Ibu Rika, saya moderator. Pak Ridwan ini sebagai host, kemudian nanti ada beberapa teman, Bu Shanti, room yang kita gunakan adalah Google Meeting. Ini durasinya sampai jam 14. Kemudian ada Ibu untuk materi kali ini akan menjelaskan tentang pembuatan media pembelajaran yang tersebut SOP Up Center apa AC dan bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara SAC, manfaatnya untuk kita sebagai guru, dan apa saja nanti langkah-langkah pembuatan SAC akan dijelaskan oleh Pak Ridwan, dipandu oleh Ibu Rika. Untuk menghemat waktu, kita akan mulai saja, nanti dipandu langsung oleh Bu Rika. Selain itu Bapak dan Ibu, kita juga live streaming yang telah dibuat oleh Pak Roni, juga sudah dimulai live. Bapak dan Ibu, saya akan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Neneng Arwini sebagai host pada Vikon kali ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, perkenalkan nama saya Rika Nuronisa Soliha. Saya berasal dari SDN Parakan Muncang 2, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Kemudian kali ini saya akan bertugas sebagai moderator. Kemudian tadi yang sudah menjadi host adalah Ibu Neneng Arwini. Beliau adalah guru di SM atau MAN 1 Subang. Kemudian saya perkenalkan diri dulu untuk Ibu Neneng. Beliau pendidikan terakhirnya S2 Pendidikan Matematika di UPI. Kemudian terakhir jabatannya adalah Ketua MGMP Matematika MTS Kabupaten Sumedang. Kemudian Bapak Ibu, sebelum kita akan membahas tentang materi apa kali ini, saya akan memperkenalkan host atau presenter hebat kita kali ini, yaitu beliau adalah nama lengkapnya Ridwan Hidayat Eskom, beralamat di Kampung Tanjung, RT 3, RW 16, Desa Biru, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. Pendidikan terakhirnya adalah Strata 1, Teknik Informatika. Pekerjaan beliau adalah di SMA Yadika Soreang. Kemudian pengalaman beliau sebagai instruktur visi pejabat, instruktur guru mengajar untuk Nusantara, pemateri UNBK Kesetaraan Kabupaten Bandung, materi program paket C Daring Jawa Barat, kemudian tim pengembang kurikulum paket C Mahir Daring di PP PAUD dan Dikmas Jawa Barat, kemudian Ketua MGMP Rekayasa Perangkat Lunak Kabupaten Bandung. Masya Allah, sangat bagus sekali ini pengalaman beliau dalam hal berorganisasi. Nah, kita langsung saja, apa materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita kali ini? Beliau akan membahas tentang Smart Apps Creator sebagai salah satu media pembelajaran interaktif. Apa itu Smart Apps Creator? Bagaimana cara membuatnya? Keunggulan atau manfaatnya buat kita semua? Kita langsung saja mendengar pemaparan dari Bapak Ridwan Hidayat Eskom. Kepada Pak Ridwan Hidayat, dipersilahkan. Terima
kasih Bu Rika. Bu Rika telah memperkenankan saya dan telah berkenan menjadi moderator di acara seminar online ini. Salam. Ya, terima kasih juga kepada Ibu host kita, Bu. Ibu Neneng Arwini, yang telah berkenan membuka acara seminar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada Rasul kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ketua Pelaksana Pelatihan Pengolahan Kegiatan Online. Yang saya hormati juga Ibu instruktur hebat kami yaitu Ibu Barlian dan Ibu Ilsya yang senantiasa dengan penuh semangat dan kesabaran membimbing kami, mengarahkan kami sehingga alhamdulillah sampailah di waktunya acara kami bisa terselenggara, mudah-mudahan lancar. Selanjutnya saya tidak lupa ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan yang telah membantu bekerja sama dengan sangat baik. Dan saya ucapkan selamat datang juga kepada seluruh Bapak Ibu partisipan yang berkenan bergabung di acara seminar kami. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa Bapak Ibu terima dari pelatihan online ini. Baik Bapak Ibu, untuk mengefektifkan waktu langsung saja. Tadi sudah dibahas oleh Ibu moderator kita, Ibu Rika. Adapun materi yang akan disampaikan, akan disaringkan pada kesempatan seminar ini adalah yaitu tentang pembuatan media pembelajaran interaktif berbasis Android menggunakan Smart Apps Creator. Kita nanti akan sering sebut dengan SAC, itu kependekan dari Smart Apps Creator. Langsung saja pengenalan singkatnya dulu, apa itu Smart Apps Creator? Nah, Smart Apps Creator merupakan aplikasi untuk membuat aplikasi multimedia interaktif berbasis mobile, entah itu Android, iOS, atau mungkin HTML5. Tentunya keunggulan yang paling mungkin akan kita sukai adalah tanpa memerlukan kemampuan kode pemrograman atau coding. Nah, biasanya kalau ingin membuat aplikasi Android yang bisa diinstal di HP kita atau HP siswa kita, biasanya programmer itu harus membuatnya dengan cara mempelajari dan memahami yang disebut dengan coding atau kode pemrograman atau bahasa komputer, dan tentunya belajarnya tidak cukup untuk mungkin 6 bulan itu dirasa masih kurang untuk mempelajari, menghafal kode dan juga mengimplementasikannya. Namun untuk kita sebagai guru, aplikasi Smart Apps Creator ini memfasilitasi kita sehingga kita tidak harus mempelajari coding, kita cukup melakukan drag and drag desain-desain seperti layaknya mendesain media pembelajaran di Microsoft PowerPoint, atau mungkin seperti mendesain gambar di CorelDRAW. Nah, adapun website resminya bisa dilihat di slide ini di smartappscreator.com. Bapak Ibu nanti bisa unduh di situ, namun walaupun sebetulnya saya sudah sediakan linknya, mungkin di kolom chat akan dikirim oleh rekan-rekan. Ya intinya aplikasi ini nanti outputnya bisa berupa aplikasi yang bisa diinstal di handphone siswa-siswi Ibu nanti dengan ekstensi atau format .apk, atau iOS juga iPhone bisa, atau web berbentuk web HTML5 juga bisa. Selanjutnya apa saja fitur SAC? Yang pertama yang tadi yang sudah disinggung sedikit, no programming. Nah, tadi sudah dibahas, tidak perlu keahlian coding, tidak perlu menjadi programmer dulu Bapak Ibu. Ya, kita cukup mempelajari aplikasi SAC-nya saja karena fiturnya sudah drop and drag, tarik menarik saja, desain seperti biasa. Selanjutnya fiturnya adalah hasil outputnya bisa berupa tadi aplikasi Android sebagaimana kita sering download aplikasi di Play Store, atau mungkin bentuknya iPhone, atau mungkin ini yang sering digunakan untuk lomba pembatik ya, karena ada lomba pembatik yang outputnya HTML5. Selanjutnya tentu saja akan melatih logical thinking kita, karena di aplikasi SAC ini akan kita memungkinkan untuk menuangkan ide-ide kreatif kita
dalam media pembelajaran ke aplikasi Android yang bisa di-share nanti ke siswa. Dan yang selanjutnya, aplikasi SAC ini fiturnya tentu saja mendukung audio seperti MP3, MP4, JPG atau PNG, dan masih banyak lagi, walaupun sebetulnya masih support bisa menampilkan video dari YouTube. Bisa juga sebetulnya sistemnya embed. Selanjutnya, nah, adapun contoh media pembelajaran interaktif yang bisa dibuat. Nah, ini sudah tertera Bapak Ibu ya, bisa membuat mobile pembelajaran bahasa Inggris, biologi, dan lain sebagainya. Bisa juga membuat mobile quiz. Ini yang paling interaktif. Dan nanti apa saja yang bisa dibuat itu tergantung dari ide kita sebenarnya. Bisa, mungkin Bapak Ibu pernah mendownload aplikasi pembelajaran tebak hewan mungkin ya dari Play Store. Itu bisa dibuat dengan ini Bapak Ibu, ketika klik gambar apa nanti muncul apa dan ada suaranya juga bisa. Nah, selanjutnya adapun spesifikasi. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu ya. Operating sistemnya. Jadi minimal laptop apa atau komputer apa yang bisa menjalankan SAC ini, minimal Windows XP, walaupun sudah jarang ya Bapak Ibu. Sampai Windows 10 support. Kalau ada pertanyaan untuk yang Mac OS sebetulnya sudah ada, cuman memang masih tahap perbaikan-perbaikan, mungkin bisa dilihat di situs resminya saja. Adapun minimal CPU-nya adalah Intel Core i series atau AMD Phenom versi 2 atau lebih. Walaupun sebetulnya jalan saja di laptop dual core juga jalan, saya sudah membuktikannya, namun memang agak ada berat-beratnya walaupun jalan sebetulnya. Minimal memori 2 GB RAM-nya, lebih besar lebih baik, dan mendukung grafis sampai 1024 x 768 pixel. Habis yang diperlukan 2 GB dan memerlukan koneksi internet jika kita ingin aplikasi kita menampilkan website atau mungkin konten dari YouTube. Tapi kalau tidak, sifatnya offline tidak perlu. Nah, itu Bapak Ibu untuk pengenalan singkat dari materi SAC kita. Mari kita lanjutkan ke gambaran bagaimana SAC ini dibuat. Ya. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Mungkin di seminar ini hanya sebatas gambaran saja, karena tentu saja materi praktek dan teori digabung itu tidak akan cukup dengan durasi mungkin dalam 1 jam. Mungkin nanti mohon maaf jika ada step yang saya anggap sama, mungkin akan saya sedikit lewat saja, karena prinsipnya sama, mungkin di kesempatan lain. Alangkah baiknya, sebelum kita membuat media pembelajaran itu, kita siapkan dulu kontennya atau aset media pembelajarannya. Yang pertama jika diperlukan, kita siapkan background, kontennya apa saja, mungkin foto kita juga mau disimpan di sini, logo-logo sekolah, icon-icon yang nanti akan digunakan untuk navigasi. Nah, Bapak Ibu bisa download saja dari Google. Sound untuk backsound-nya nanti agar MP3 ya Bapak Ibu ya. Agar nanti ketika belajar siswa semakin semangat gitu, terpicu adrenalin untuk belajarnya gitu. Semangatnya semakin bertambah. Dan materi yang akan saya jadikan sebagai bahan adalah PowerPoint yang tadi saya pakai tadi ya Bapak Ibu ya. Yang ini saja, karena silakan pengembangannya itu dikembalikan kepada Bapak Ibu secara pribadi. Ini hanya untuk mempermudah di sisi persiapan saya saja. Karena prinsipnya sama, bagus atau tidaknya bagaimana kita mengembangkannya. Baik Bapak Ibu, kita langsung ke sini. Seperti apa ikon Smart Apps Creator, yaitu seperti ini. Ya, kayak lampu ada S-nya ya Bapak Ibu ya. Logonya seperti ini. Ini versi 3. Memang SAC ini sifatnya aplikasi berbayar. Namun saya juga sama masih menggunakan versi free. Namun alhamdulillah masih tetap bisa terpakai dengan baik. Nah, di sini Bapak Ibu, setelah kita membuka aplikasi SAC, itu akan memunculkan tampilan utama, yaitu akan meminta pertama kali adalah memilih perangkat apa. Nanti aplikasi yang kita buat bisa digunakan di perangkat apa, apakah mau di iPad, di iPhone, atau mungkin di Android phone.
berdasarkan kebanyakan siswa kita ataupun kita juga sebagai guru memiliki Android dibanding iPhone, kayaknya kita pilih Android phone saja. Selanjutnya kita akan diminta untuk memilih orientasi pada aplikasi media pembelajaran yang akan buat kita nanti. Apakah mau horizontal kayak landscape, vertikal, atau dinamis, mau di vertikal bisa, horizontal juga bisa. Tapi saya menyarankan kita pilih horizontal saja agar tetap dan lebih memiliki space sehingga konten materi yang kita terapkan mau berupa teks ataupun gambar nanti lebih nyaman dilihat oleh siswanya dibanding kita pilih vertikal. Mungkin akan repot karena banyak scroll ke bawah. Di sini kita masukkan ukuran yang agar dinamis ya, 1280 untuk width-nya, sementara untuk tingginya adalah 720. Nah, kita sabit aja ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah tampilan awal, mungkin hampir mirip tampilannya dengan PowerPoint seperti ini. Nah, kita perlu pahami Bapak Ibu di sini. Saya akan menyampaikan dulu, berhubung waktu yang terbatas, saya akan menggunakan slide presentasi yang sudah jadi di PowerPoint agar lebih mudah seolah-olah generate di SAC-nya. Walaupun lebih baik kita desainnya di SAC, namun berhubung waktu saya akan buat dari sini. Dari PowerPoint bahannya sudah jadi akan saya simpan ke dalam bentuk gambar. Klik file. Nanti kita masukkan ke SAC, save as. Saya akan simpan di folder mungkin aset di sini. Nah, di sini folder aset ya, Bapak Ibu di sini. Ini di save as type-nya kita ganti menjadi JPEG agar semua slide akan berubah menjadi gambar. Nah, tentunya kalau mendesainnya di PowerPoint pastikan ada ruang kosong di ketika ngedesain untuk menyimpan tombol-tombol navigasinya. Nah, nanti kita tunggu saja, nanti juga selesai. Nanti akan ada di sini Bapak Ibu. Nah, di sini ya. Mungkin saya cancel aja karena sudah buat sebelumnya. Apakah mungkin double? Tidak apa-apa. Kita kembali sekarang ke SAC. Kita pahami dulu Bapak Ibu. Di sini kita bilangnya nggak slide tapi page, ya. Nah di sini ada namanya start page. Start page ini adalah halaman yang akan muncul sementara atau hanya dalam beberapa detik. Biasanya sebatas welcome screen saja. Biasanya di sini hanya memunculkan nama aplikasi yang kita buat, media pembelajaran yang kita buat, mata pelajaran apa, logonya apa. Nah terus kita atur durasinya mau berapa detik dia muncul. Saya akan langsung saja klik menu insert, klik image. Jadi kita tambahkan gambar. Dari mana? Dari hasil konversi dari PowerPoint tadi. PowerPoint tadi ada di folder ini. Nah, saya pilih yang ini, yang tampilan tadi Bapak Ibu, yang tampilan flyer. Ini sebagai welcome screen-nya. Nanti Bapak Ibu bisa berkreasi sesuai keinginan Bapak Ibu. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa atur di sini mau berapa detik tampilnya. Apa mau 2 detik, 3 detik, 4 detik, silakan Bapak Ibu atur saja. Nah, ini nanti sifatnya akan munculnya sebentar saja. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Ini mudah-mudahan muncul ya Bapak Ibu. Jadi sebentar. Selanjutnya kita tambahkan halaman yang biasanya ada di aplikasi itu adalah halaman home. Jadi halaman home itu dianggap sebagai halaman utama yang berisi navigasi utama untuk beralih ke slide manapun. Ada baiknya kita beri nama di sini di default section. Klik kanan, rename. Di sini nama materinya misalkan, nama halamannya adalah home. Di sini kita masih masuk ke insert. Pastikan slide ini yang terpilih. Di sini saya akan pilih background. Hampir sama pemilihan background dengan image sebetulnya, hanya bedanya kalau background nanti tidak bisa kita geser-geser sehingga pas pengeditan itu lebih aman, tidak akan ikut kegeser.
Nanti Bapak Ibu bisa dicoba. Saya akan jadikan ini sebagai halaman home. Selanjutnya saya akan tambahkan section. Ya, section kenapa bukan page, bukan halaman baru? Karena bakal berbeda section atau sesi antara home dengan halaman selanjutnya, yaitu mungkin profile. Klik kanan, rename, namanya profile. Biasanya kalau di aplikasi selalu ada profile. Kita harus jelas ini buatan siapa atau mau munculin apa. Kita pilih background sama seperti tadi. Saya akan pilih halaman kurikulum VT saya yang ini. Open. Seperti ini. Selanjutnya saya akan buatkan section yang selanjutnya. New section lagi. Klik kanan. Ini harus di area CD ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita akan buat halaman materi. Kita sama gunakan background saja. Di sini, ini adalah halaman materi yang pertama. Pastikan yang pertama, tidak langsung terakhir atau yang tengah, biar terstruktur. Nah, di sini materi itu kan tidak hanya satu halaman. Maka di sini kita tidak tambahkan section, tapi tambahkan new page di dalam section materi ini. Ini terlewat tadi, klik kanan rename. Namanya boleh materi, penamaan boleh bebas, tidak diberi nama apapun, sebetulnya nggak apa-apa, hanya untuk lebih memperjelas saja. Klik kanan new page ya Bapak Ibu, bukan new section. Kita pilih lagi background extrude, kita pilih halaman materi yang kedua, yang fitur-fitur SAC tadi. Kita klik kanan, ini sama ya Bapak Ibu, seperti tadi caranya. Kita tinggal pilih halaman selanjutnya saja. Tinggal yang ini, kita new page lagi, ini sama langkah-langkahnya, hanya pengulangan saja. Ini mungkin yang tadi saya bilang di awal, akan saya sedikit skip yang memang sama. Selanjutnya, mungkin kita perlu satu halaman lagi yang isinya adalah jika nanti kedepannya Bapak Ibu akan menambahkan quiz gitu, new section. Tapi tentu saja pembuatan quiz tidak akan cukup, jadi tidak akan dicontohkan di sesi seminar ini. Kita klik teks Bapak Ibu, horizontal. Nanti Bapak Ibu jika ingin menambahkan dari awal, mendesain dari awal, Bapak Ibu bisa ketik teks itu apa, teksnya mau horizontal atau vertikal. Misalkan ini halaman quiz. Ini sebagai contoh aja. Kalau teksnya nggak kelihatan, berarti frame-nya terlalu kecil. Kita tarik-tarik, geser-geser. Untuk mengeditnya, pastikan kita blok atau gunakan Ctrl A boleh. Ukurannya kalau mau lebih perbesar silakan. Warnanya jika mau diganti silakan. Ya, sesuai kebutuhan Bapak Ibu saja. Nah, mungkin seperti ini saja Bapak Ibu untuk gambarannya. Mungkin tampilannya nanti akan seperti ini. Mohon maaf Ibu Rika, ini muncul nggak tampilannya? Tampilan kayak handphone. Muncul Pak, muncul. Alhamdulillah muncul ya. Nah, Bapak Ibu tadi kita lihat dari awal ketika pertama kali di preview, terima kasih Bu Rika, di halaman start page dia hanya muncul beberapa detik, otomatis beralih ke halaman selanjutnya atau ke section selanjutnya. Ini Bapak Ibu kita nggak bisa lari kemana-mana karena section ini ya hanya untuk di section ini. Kita bisa klik tombol bawaan home, nanti bisa dihilangkan sebenarnya. Nah, terus bagaimana kita kalau mau lari ke kurikulum VT atau ke profile atau ke halaman materi atau mungkin ke quiz. Nah, kita buat di sini navigasi Bapak Ibu. Buat tombol atau hyperlink mungkin. Di PowerPoint juga bisa sebenarnya. Kita klik insert, klik image jika memang mau menggunakan tombolnya dari gambar. Klik image. Nah, kita cari folder yang tadi disiapkan. Saya simpan di sini. Icon Bapak Ibu ya. Nah, silakan Bapak Ibu bisa download atau mungkin ambil dari link yang sudah dikirim oleh rekan-rekan di chat. Saya akan pilih ini, icon ini. Klik atau klik 2 kali boleh. Jika dirasa terlalu besar, nah kita perkecil Bapak Ibu ya. Sesuaikan, jangan sampai jadi tampilannya kurang enak dilihat. Mungkin di sini. Selanjutnya kita bisa tambahkan teks kayak tadi. Klik teks,
horizontal text. Nah, ini muncul Bapak Ibu ya. Kita boleh tarik ke atas. Kita boleh klik di sini. Kita ketik home. Jadi tulisan ini hanya sebagai penjelas dari icon tombol yang kita buat. Nah, saya akan blok agar muncul editing text-nya. Ukurannya mungkin akan dikurangi menjadi 20. Atau jika terlalu kecil, terlalu besar, Bapak Ibu sesuaikan saja. Jangan lupa, saya sarankan menggunakan perataan tengah. Ya, agar nanti ada di tengah-tengah frame-nya. Nah, kalau sudah, kita tinggal tarik Bapak Ibu ke sini. Nah, seperti ini, kalau sudah merasa lurus, ya sudah saja. Nah, sudah saja, anggap saja lurus ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, Bapak Ibu, kita harus membuat tombol-tombol yang lain, menu navigasi yang lain, tapi di sini saya akan gunakan teknik copy paste saja agar kita hemat. Kita bisa klik di home-nya, tekan shift, klik di icon home dan klik di tulisan home-nya. Jadi dua objek kita terseleksi. Di sini pastikan klik kanan copy atau Ctrl C Ctrl V. Klik kanan paste. Nah, saya tinggal copy saja dari yang sudah ada. Ctrl V lagi, geser lagi. Maaf, kalau sudah terlanjur diputar, kita Ctrl V ulang, hapus yang tadi. Kalau menghapus biasa pakai delete saja. Ctrl V lagi. Kenapa menggunakan teknik Ctrl V Bapak Ibu? Karena saya ingin menghemat penyetingan tadi ukuran tulisan dan juga ukuran icon agar langsung sama ukurannya. Nah, sekarang kita di sini di menu kedua, ganti home-nya menjadi yang section kedua, yaitu profile. Nah, sudah seperti ini. Klik di gambarnya, klik kanan, ada replace image, yang fungsinya adalah untuk mengganti gambar yang ada. Gitu, yang ada, sehingga ukurannya masih tetap mengikuti yang awal. Pilih icon yang mana. Mungkin saya gunakan untuk profile yang ini, karena pembuatnya ya saya sebagai gurunya adalah guru pria. Kalau ibu-ibu ya silakan gunakan icon ibu-ibu. Di sini kita ganti nama dari tombol ini mungkin untuk menjadi materi atau istilahnya silakan Bapak Ibu sesuaikan saja. Ya, di sini sama langkahnya, klik kanan replace image. Jadi kita nggak capek-capek Bapak Ibu ya untuk ngatur apa-apa lagi. Saya gunakan ini, mau ini, silahkan aja. Tapi saya inginnya yang ini kayaknya. Nah, yang terakhir adalah boleh ganti ini dulu, sebetulnya sama aja Bapak Ibu ya. Misalkan untuk kuis kayak ujian kan, boleh yang ini, boleh yang ini. Saya mau pakai yang ini saja. Kita ganti nama dari tombol ini, mungkin jadi kuis. Nah, seperti ini. Udah jadi untuk navigasinya, tapi sebetulnya belum berfungsi Bapak Ibu ya. Mau kita klik apapun. Kita coba cek. Nah, ini kita klik seperti apapun, ini belum berfungsi Bapak Ibu. Hanya sebatas objek saja. Nah, mungkin di sini ada, saya akan langsung saja membuat fungsi untuk tombol ini. Sebetulnya idealnya kita membuat hotspot Bapak Ibu ya. Hotspot itu digunakan untuk menandai bagian mana yang akan dijadikan sebuah tombol, jadi bisa menggabungkan banyak objek, misalkan home dengan home, tulisan home dengan gambar home atau rumah ini bisa jadi seolah-olah satu objek. Tapi karena berhubung waktu yang terbatas, mungkin saya langsung saja kita klik objeknya, misalkan home di sini, kita masuk ke menu interaction. Nah, di sini logika kita yang dibutuhkan. Jadi kreasi kita yang dibutuhkan, kita harus siap-siap belajar di sininya. Ini di sini ada touch, artinya maksudnya ketika disentuh, klik, objek apa yang disentuh? Kita pilih menu itu, pasti menu yang tadi, yaitu menu home. Nah, kalau tulisannya bisa, tapi kayaknya kurang tepat. Kita pilih aja icon rumahnya. Tuh, sudah muncul jadi icon rumah. Apa yang akan dijalankan ketika icon rumah ini diklik? Kita cari, nah di sini ada dua pilihan, flip page atau switch page.
Fungsinya mungkin ini akan sering digunakan. Flip page fungsinya sama untuk beralih ke halaman yang lain atau kayak membuat hyperlink. Cuman ini tampilan beralihnya kayak menggeser, kayaknya lebih bagus yang ini. Kalau sweep page dia hanya berubah saja. Saya akan pilih flip page saja. Nah, dari home akan berlari kemana? Nah, mungkin ke home lagi ya Bapak Ibu, dan jelas sebetulnya SAC akan menolak. Nanti akan muncul peringatan. Tidak bisa memilih, tidak bisa flip ke halaman ini, sendiri lah gitu. Maka kita nggak harus kalau di halaman home, kita langsung ke halaman profil. Jadi nanti kalau Bapak Ibu coba-coba aneh kenapa gitu. Klik touch lagi, langkahnya sama, kita pilih materi, profile ya Bapak Ibu ya. Klik touch, klik objek, klik tadi profile ini ya ikonnya. Nah, efeknya apa? Kita flip page kemana? Berarti ke halaman kurikulum VT. Klik tambah ini Bapak Ibu yang warna merah, kalau udah muncul baru bisa submit. Selanjutnya sama, kita klik yang materi, kita klik touch, klik objek, klik cari materinya yang ini, ikonnya atau gambarnya. Kita pilih flip page, atau biar beda kita pilih sweep page 1. Kita close dulu, pilih switch page biar nanti kita tahu perbedaannya apa. Kalau dari ke materi berarti masuknya ke materi halaman pertama, jangan ke yang tengah atau yang akhir ya Bapak Ibu ya. Nanti bingung nanti siswa kita. Nah, udah muncul. Ini ada interaksinya touch, terus apa yang akan menjadi parameternya yaitu gambar ini dan beralih dengan mode switch page. Selanjutnya ini juga sama. Ini tinggal touch, objek, pilih quiz. Maaf, bukan yang ini ya, ikonnya. Kalau kita tulisan mungkin terlalu ini ya, terlalu ruang pengklikannya terlalu sedikit. Kita pilih ini Bapak Ibu ya, halaman quiz. Seperti ini, kita coba cek. Biar asik Bapak Ibu, kita tambahkan ini dulu di insert. Ada audio, maaf di page saja, ada BGM. Nah, background musik maksudnya. Kita pilih, kita cari di aset yang sudah disediakan, ada di sini sound. Di sini mungkin saya pilih yang ini. Nah, nanti Bapak Ibu bisa pilih sesuai keinginan. Kita coba run di sini. Jadi ada musiknya seperti ini Bapak Ibu. Saya belum tahu apakah ke Bapak Ibu suaranya nyampe, musiknya nyampe. Jadi kalau kita klik off, tentu saja nggak kemana-mana karena memang tidak dibutuhkan dan di halaman ini. Klik profile, masuk profile. Nah, ini yang susah, kita nggak bisa kemana-mana karena menu navigasinya ada di setiap halaman. Materi masuk ke materi, bisa gini. Karena ini satu halaman. Selanjutnya kita coba untuk untuk mengkopikan ini Bapak Ibu ya. Kita blok dari sini, dari luar. Nah, keempat menu ini kita seleksi, klik kanan, copy. Masuk ke halaman kurikulum VT. Paste. Mau Ctrl V boleh. Nah, ini berhubung, ini saya hapus lagi Bapak Ibu ya, karena kurang ini pas tadi ada yang kegeser. Ini saya simpan di sini karena space di sini belum disiapkan untuk menunya. Atur-atur saja. Nah, di sini karena home belum disetting, saya akan setting di halaman ini. Ke interaction kayak tadi, touch, objeknya apa, yaitu home. Terus di sini flip page saja, saya lebih senang yang ini. Kalau dari sini mungkin ke home pastinya, ke sini. Nah, sudah. Kita coba cek. Betul atau tidak? Kita tinggal mungkin menu navigasi ini saja. Nah, selanjutnya jangan dulu ke situ. Kita blok ini. Jangan copy dari yang home Bapak Ibu ya, karena yang home, tombol home-nya belum kita setting.
Jadi kita setting di yang sudah lengkap, yaitu yang di halaman profile atau kurikulum VT. Ctrl V. Nah, jika di sini space-nya sudah habis, jadi memang baiknya di PowerPoint, jika mau desain di PowerPoint, disiapkan space-nya. Ini kita copy di setiap halaman. Ke sini juga sama. Ya, kalau memang space bawah udah penuh, udah aja di sini. Di sini juga sama. Nah, kalau ini di sini nggak enak, tampilannya kita simpan di mana saja. Tapi sesuaikan juga, enak ya kalau tombolnya di situ. Nah, seperti ini sama. Di sini juga. Nah, kalau di kuis itu tergantung Bapak Ibu. Kalau ada menu home kayak tadi di pertengahan kuis, apakah baik untuk siswa kita misalkan mau menghentikan kuisnya? Mungkin kalau saya menyarankan di sini tidak dulu, ya. Tapi kalau mau silakan, itu kembali ke pertimbangan kita. Mungkin mau di sini sama boleh. Ya. Nah, selanjutnya sedikit lagi ya Bapak Ibu ya. Sekarang semua sudah ada. Nah, mungkin di halaman materi saja kita perlu membuat tombol back. Nah, halaman materi yang pertama. Kita insert lagi image. Di sini ada menu, mungkin ke asset, icon. Ada menu, saya mau gunakan menu next ini yang warna kuning. Karena mengarahnya ke kanan. Ukurannya terlalu besar, saya akan perkecil. Sesuaikan saja ukurannya, mau di atas, bawah, sesuaikan saja. Saya akan copy, paste. Nah, saya simpan di sini. Di sini klik kanan, replace image ya Bapak Ibu ya. Kembali, tujuannya kita menghemat klik-klik kita lumayan. Jadi pastikan sama ukurannya. Nah, kita fungsikan tombol ini. Sebetulnya kalau di tombol back ini nggak usah. Jadi kita simpan saja. Kita setting aja yang ini. Nanti di halaman pertama bolehlah kita fungsikan juga interaction, touch, kemana kalau back itu ke pilih objeknya back, pilih ini ke bawah karena tertutup, boleh flip page. Kalau ini diklik kembali, mungkin kembalinya dari halaman materi pertama kemana? Mungkin ke halaman, mau ke home atau ke kurikulum VT. Mungkin kalau mau berurutan kurikulum VT boleh. Ini sesuai kebutuhan aja ya Bapak Ibu ya. Sekarang yang next, touch juga. Ini next, kita pilih ke flip page, kita pilih halaman selanjutnya dari halaman pertama, yaitu halaman yang fitur-fitur SAC ini. Next, seperti ini ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tinggal ulangi langkahnya di setiap materi ini. Mungkin saya akan cukup saja satu saja untuk contohnya. Nanti tampilannya Bapak Ibu akan seperti ini. Ya. Nah, ini akan kita masuk ke manapun bisa. Sekarang oke, bisa. Seperti ini ya. Tapi kalau di sini belum ya, belum dibuat. Tapi kalau dengan satu section nggak apa-apa. Sebenarnya masih bisa digeser di slider. Cuma memang kalau untuk yang belum bagian ya, bingung juga siap halaman materinya. Selanjutnya mungkin Bapak Ibu kita tinggal simpan dulu file ini ke file master, ke file SAC agar ketika suatu saat ada yang keliru atau mungkin dikembangkan kita masih ada masternya. Klik smart, klik save atau icon ini langsung boleh. Kita misalkan simpan di desktop saja biar mudah mencarinya. Namanya misalkan latihan atau media pembelajaran media SAC, save saja. Nah, kadang muncul loading. Ini belum disimpan ke dalam bentuk Android Bapak Ibu, baru menyimpan ke format atau ekstensi SAC untuk diedit lagi. Nah, sekarang baru kita ke format yang akan support di HP Android, yaitu pilihnya Smart, pilih Output.
Nah, di sini kita berikan nama judulnya apa? Misalkan nama judulnya bahan ajar SAC. Ini kita ikuti example di sini, contohnya yaitu titik misalkan nama perusahaannya apa, company, kalau saya tulis aja TIK misalkan. Di sini apa? Ajar SAC. Pakai titik ya Bapak Ibu. Nah, di sini bisa tulis 1 sampai 5 untuk versionnya atau sembarang juga boleh. Di sini minta icon Bapak Ibu untuk aplikasinya. Klik select icon. Memang baiknya disiapkan dulu untuk icon. Di sini saya pakai aja asal. Siap. Di sini saya akan pilih icon yang ada saja. Mungkin yang ini Bapak Ibu ya, kesannya lagi pembelajaran. Submit. Maka ini progress. Kita simpan dulu di desktop. Aplikasi Android mungkin namanya untuk siswa. Nah, silakan nama bebas aja Bapak Ibu. Ini akan tersimpan menjadi ekstensi SAC. Ya. Akan tersimpan ke ekstensi. Nah, ini lagi loading Bapak Ibu, artinya sedang proses rendering. Nah, mungkin Bapak Ibu dicukupkan sekian saja untuk pemaparan materi tentang pembuatan media pembelajaran berbasis Android menggunakan SAC. Dicukupkan sekian saja. Silahkan mungkin kembali lagi, ini hanya sekedar gambaran untuk Bapak Ibu yang ingin mengembangkan media pembelajarannya. Mungkin saya akan sampaikan atau kembalikan lagi kepada Ibu moderator. Silahkan Ibu. Halo Ibu. Hadir Pak. Ya, Ya, terima kasih sama-sama Pak Ridwan. Ibu. Ya. Masya Allah materinya sangat luar biasa bagus ya, yang bisa membuat kita untuk lebih berkreasi lagi membuat media pembelajaran. Nah, Bapak Ibu hebat semuanya yang hadir di Vicon kali ini. Demikian tadi pemaparan materi dari Pak Ridwan tentang SAC. Dan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai SAC tadi, misalnya dari segi kegunaan ataupun ingin diulang untuk pengaplikasiannya, dipersilahkan untuk langsung saja bertanya. Saya mengalokasikan waktu kurang lebih 15 menit untuk sesi tanya jawab ini. Boleh langsung menghidupkan audionya Bapak Ibu ataupun bisa langsung melalui chat. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, jangan malu-malu, silakan langsung boleh bertanya melalui chat yang ada di room ini ataupun langsung menghidupkan audionya. Ya, Pak Ridwan mungkin sambil menunggu yang bertanya, Ya. tadi sekilas ada yang menjapri ke saya karena ini katanya baru aplikasi yang baru diketahui, jadi masih agak remang-remang untuk ada juga yang menjapri ingin smart apps creator-nya. Mungkin tadi sudah sekilas bagaimana cara mendownload atau mendapatkan AC ini. Nah, mungkin sambil mengulang, ini langsung Bapak bisa menjelaskan. Ya, baik. Nah, ini, oh ya, nyambung dengan ini dari chat Pak Wigandi Adi. Bagaimana cara buatnya? Ada di Play Store nggak Pak? Kayak gitu. Langsung satu-satu saja ya. Silakan. Terima kasih Ibu Rika ya. Ibu Rika terima kasih untuk ini sudah berkenan membacakan ininya pertanyaan dari peserta yang semangat kita. Untuk aplikasi Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu bisa unduh di website resminya yang tadi sudah saya tampilkan di slide presentasi, yaitu di alamat ini. Maaf, ini masih belum bisa dibuka karena proses renderingnya masih berjalan. Nah, di alamat ini ya Bapak Ibu, kalau mau di situs resminya, di situ lebih ada dokumentasi lengkapnya di https smartappscreator.com.
Namun sudah saya download dan saya berikan jika mau juga di link yang dikirim di via chat. Di via chat baru saja saya kirim ulang lagi. Nah, yang ini ya Bapak Ibu silakan aja download. Nah, tadi juga ada pertanyaan apakah aplikasinya free? Sebetulnya Bapak Ibu aplikasi yang SAC ini sebetulnya berbayar. Hanya saja kita bisa menggunakan versi free-nya untuk 30 hari. Sebagaimana saya juga sebetulnya menggunakan yang versi free. Namun tidak apa-apa, masih bisa digunakan ya Bapak Ibu ya. Cuman masih ada watermark sedikit saja tapi watermark kecil di pojok kiri bawah kalau nggak salah dari aplikasi Android yang diinstal nanti di handphone kita atau di siswa kita. Kalau pertanyaan selanjutnya tadi katanya apakah bisa download di Play Store? Enggak ya Bapak Ibu ya. Karena aplikasi Smart Apps Creator ini adalah aplikasi yang bisa dijalankan di komputer atau laptop. Nah, jadi bukan aplikasi yang diinstal di handphone. Ya, tapi hasil dari desain Bapak Ibu di SAC itu bisa dibuka di smartphone, iPhone ataupun Android atau mungkin berbasis website. Ya, gitu maksudnya Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu? Apakah masih bingung? Mudah-mudahan tetap ini ya bisa menjadi gambaran. Iya, sudah ada gambaran ya Pak ya. Tadi langsung ada yang minta alamat situsnya dan udah di-share, udah terjawab ya Kang Dedi. Pak Dedi ini adalah GI saya. Alhamdulillah terima kasih sudah bergabung Pak. Kemudian ada pertanyaan berikutnya Pak Ridwan dari Ibu Santi Yuwartanti. Iya. Pertanyaannya, apakah hasilnya bisa diedit di Android? Nah, kalau untuk diedit di Android, sebetulnya untuk secara umum Bapak Ibu tidak bisa. Ya, tidak bisa karena memang ekstensi APK yang dihasilkan oleh SAC itu sudah berbentuk ekspor gitu. Jadi sudah hasil konversi dari bahasa pemrograman ke biner-biner bahasa yang hanya dimengerti oleh komputer. Tapi untuk para programmer yang memang suka ngulik, itu bisa melakukan pengeditannya dengan cara sedikit paksa gitu ya. Agak sedikit istilahnya apa, dibobol gitu Bapak Ibu ya. Itu berarti harus sama expertnya ya Pak ya? Iya, tapi memang tidak direkomendasikan ya Bapak Ibu ya. Itu khawatir nanti yang bikinnya tersinggung atau mungkin mengklaim gitu ya. Apalagi kalau sudah memiliki hak cipta. Ya gitu. Kalau dari yang saya tahu seperti itu. Ya, iya. silakan. Makasih Pak Ridwan. Sama-sama. Demikian Bu Santi, Kang Dedi, terus siapa lagi tadi yang bertanya? Pak Wigandi. Mungkin ada pertanyaan lanjutan pada Bapak Ibu yang lain. Dipersilahkan jika ingin ada yang ditanyakan atau misalnya tadi Pak Ridwan dalam menyampaikan materi terlalu cepat ingin diulang pas daerah mananya, dipersilahkan. Ya. Boleh sekali lagi via chat ataupun langsung dihidupkan audionya. Silakan. Akan ada lagi Bapak Ibu? Silakan jika masih... Sambil menunggu mungkin Pak ya. Jadi mungkin ini mah kalau bahasa awamnya kayak hasil dari SAC ini kayak apa ya? Namanya teh satu atap mungkin ya Pak, layanan satu atap ketika kita sudah ada lihat tampilan, ngeklik satu kita langsung menuju ke page yang lain gitu, kembali gitu. Jadi memudahkan kita dan bisa membuat lebih menarik lagi pembelajarannya ya Pak ya. Betul, betul. Dan mungkin yang lebih menariknya Ibu, kalau kita membuat dengan SAC ini jadi agak aneh gitu. Agak aneh itu mungkin bisa menambah semangat warna baru untuk siswa kita belajar. Jadi kan aneh ketika materi kita bentuknya kayak aplikasi. Mungkin seperti yang kita pernah download kayak media pembelajaran, belajar Iqra kayak gitu. Atau mungkin tebak hewan yang buat anak-anak TK itu ya. Nah, jadi itu mungkin yang menarik. Selain itu bisa ditambahkan musik, berbeda dengan kita kirim file PPT
karena mungkin sudah lazim mungkin ya, atau PDF gitu. Terus Iya. sebetulnya masih bisa interaktif Bapak Ibu yang menampilkan YouTube, terus sebetulnya bisa bikin kuis yang langsung bisa memberitahu apakah benar atau salah eh, jawaban yang dipilih oleh siswanya, terus apakah muncul ikon apa, pilih ada feedback lagi, ada animasinya juga, namun memang eh, waktunya mungkin belum bisa dibahas di satu pertemuan ini ya. Itu hanya gambaran saja. Iya, Bapak mungkin pertanyaan terakhir ini dari Kang Dedi, Pak Iya. Dedi nih, ya. Materinya disiapkan di PowerPoint atau langsung di SAC? Maaf katanya. Siap, siap. Oh, kalau ini sebetulnya opsional ya Bapak Ibu ya. Eh, saya belum menyarankan. Memang di sini di seminar kita menggunakan materinya di PowerPoint karena ceritanya itu pertama keterbatasan waktu, kedua ceritanya materinya sudah ada, tapi kita maksudnya materi PowerPoint kita sudah ada, tapi ingin dikemas ke aplikasi Android biar lebih menarik. Jadi konsepnya memang seminar kali ini seperti itu. Jadi opsional Bapak Ibu, silakan Kang Dedi. Jadi bebas ya, mau apakah didesain di PowerPoint, apakah langsung di SAC. Kalaupun mau langsung di SAC silahkan, sama saja. Eh, mungkin kita Menyiapkan fitur-fiturnya ya Pak ya? ya sebetulnya sama aja seperti ngedesain di PowerPoint. Sebetulnya kalau ngedesain di SAC itu menurut saya lebih simpel karena menunya tidak sebanyak PowerPoint karena PowerPoint itu kan aplikasi paket Microsoft gitu saling integrasi dengan Word dan Excel dan lain sebagainya. Jadi bebas silakan. Tapi kalau merasa SAC-nya belum familiar, boleh desain di PowerPoint walaupun ada plus minusnya tersendiri. Oh, iya. Demikian tadi jawaban dari Pak Ridwan. Kang Dedi, ini Pak Dedi gimana? Sudah merasa puas Pak dengan jawaban dari Pak Ridwan? Boleh dihidupkan mikrofonnya Pak? Iya, sepertinya beliau sudah merasa puas dengan jawaban dari Pak Ridwan. Bapak Ibu yang lainnya, ada satu pertanyaan lagi jika yang ingin ditanyakan? Ya, alhamdulillah sepertinya sudah pada mengerti semua Pak Ridwan. Kalau misalnya ada yang belum, mungkin malu-malu untuk bertanya. Iya. Izin nanti untuk langsung ada privat secara khusus ke Pak Ridwan ya. Insya Allah boleh. Pak Japri bisa ya Pak ya? Boleh. Ya, Silakan. silakan Pak, untuk sesi berikutnya adalah closing statement, kesimpulan dari Bapak Pak Ridwan tentang materi SAC ini. Dipersilakan. Baik. Untuk kesimpulan di materi SAC ini, intinya Bapak Ibu, aplikasi SAC ini adalah aplikasi yang bisa dijalankan di komputer. Yang fungsinya adalah untuk membuat aplikasi Android yang lebih diperuntukkan untuk media pembelajaran untuk kita sebagai pendidik. Tujuannya tentunya untuk memberi warna baru, semangat baru kepada siswa belajar sehingga tidak bosan mungkin hanya dengan PDF atau mungkin video-video sekedar ala kadarnya yang seperti biasa. Tapi memang masih banyak Bapak Ibu ya aplikasi lain yang mirip-mirip seperti SAC. Mungkin keunggulannya SAC di sini ya mungkin yang menariknya itu outputnya berupa aplikasi APK gitu, .apk. Jadi bisa diinstal di handphone Android atau mungkin di iPhone atau berbasis web HTML5 itu. Itu mungkin terus selanjutnya ada fitur multimedianya, jadi bisa menambahkan audio, bisa menambahkan video, bisa dari YouTube, bisa menambahkan animasi. Jadi muncul animasi Bapak Ibu ya ketika muncul teks. Kalau tadi kan nggak muncul itu karena pertama belum dibahas tentang bab animasi berhubung kembali ke waktu gitu. Ya intinya hanya untuk memberikan warna baru kepada siswa kita agar lebih semangat ya ketika melaksanakan pembelajaran, terutama di pembelajaran jarak jauh. Gitu Bapak Ibu. Ya mungkin itu kesimpulan dari saya. Ya intinya minimal akan semoga bisa menjadi referensi untuk Bapak Ibu bahwa masih banyak sekali
aplikasi lainnya yang lebih menarik mungkin untuk kita pelajari bersama untuk peserta didik kita semua. Itu mungkin Ibu Rika closing Iya, statement dari terima saya. kasih. Ya, Masya Allah sangat bagus sekali ya Pak ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang menyimak kali ini bisa lebih tertantang untuk mengaplikasikan SAC-nya. Setelah ini selesai bisa langsung download dan bisa ngotak-ngatik SAC-nya sehingga bisa jadi bermanfaat untuk pembelajaran yang lebih menarik lagi Bapak Ibu semua. Ya, ini ada chat. Terima kasih. Bapak Dedi ini sangat tertarik. Pada saya pun harus ini dulu, privat dulu sama Pak Ridwan. Ya Bapak Ibu, terima kasih untuk yang hadir hari ini. Ibu Elisia sebagai instruktur kami, kemudian Kang Dedi, nah Bu Nadia, Bu Nenek, Bu Nurus, Pak Roni, Bu Santi, Pak Wigandi, Bu Yanti, Pak Yogi atas luangkan waktunya di Pikon kali ini. Kemudian yang terutama pastinya adalah presenter kita kali ini, Pak Ridwan. Boleh kita beri tepuk tangan pada Pak Ridwan. Tepuk tangan juga untuk semua ya. Ibu Bapak peserta. Ya, sangat bagus sekali. Mudah-mudahan sekali lagi untuk kita peserta semua, mudah-mudahan ilmu dari Pak Ridwan bisa bermanfaat, bisa kita langsung aplikasikan. Ngulik-ngulik kalau misalnya ada kesulitan atau apapun, insya Allah Pak Ridwan sangat terbuka untuk bertanya hal-hal yang tidak dimengerti. Oh iya, katanya itu tuh sama-sama Majalaya, tukang Dedi dengan Pak Ridwan. Silakan nanti langsung kopdar aja di Majalaya ya. Boleh. Majalaya Mampang katanya. Ya, demikian Bapak Ibu untuk Pikon kali ini saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kemudian terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara saya serahkan kembali ke Ibu host kita, Ibu Neneng Arwini. Ya, terima kasih Bu Rika, Pak Ridwan atas materinya. Bapak dan Ibu yang juga telah menghadiri pelatihan online kali ini. Apa yang telah Pak Ridwan sampaikan itu sangat bermanfaat buat kita sebagai pengajar, pendidik, dan bisa dijadikan salah satu alternatif media pembelajaran untuk kita membuat media pembelajaran berbasis Android. Bapak dan Ibu, sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya, kemudian waktu luang yang Bapak Ibu berikan. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Pak Ridwan dapat bermanfaat bagi kita dan kita bisa sepertinya Bu Neneng karena sinyal nih ada kendalanya. Langsung saya ambil alih ya Bapak Ibu. Mohon maaf karena kendala teknis. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Ridwan sebagai presenter, Bu Elisia sebagai instruktur kami, kemudian semua para peserta dan rekan-rekan panitia kali ini. Mudah-mudahan yang di-sharing oleh Pak Ridwan bisa bermanfaat. Kemudian kita sebagai panitia bisa langsung memanfaatkan apa yang sudah kita lakukan di KKK kita masing-masing. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf apabila dari banyak kekurangan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ini udah gabung lagi, saya mau tutup sekarang kita bersama dengan ucapan assalamualaikum ya Bu. Iya, mangga Bu. Punten ya, keluar masuk wae Bu. Ya, nggak apa-apa Bu. Mangga Bapak dan Ibu, sampai ketemu lagi. Allahumma wafiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.